Salam, selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan mulai ibadah minggu kita pada pagi hari ini melalui liturgi ibadah minggu versi keluarga. Ibadah minggu pada pagi hari ini kita laksanakan secara mandiri di rumah kita masing-masing. Dan hari ini juga kita akan memperingati Hari Pendidikan BKN. Izinkan kami dari majelis untuk memandu ibadah kita melalui live streaming. Jemaat dipersilakan untuk mengikuti sesuai dengan panduan tersebut. Sedang jemaat kami undang bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Hadirlah bersama kami ya Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita memuji nama Tuhan dari PKJ nomor 242. Kita nyanyikan bait 1 dan baitnya yang kedua. Marilah kita berdoa, menyesali dosa kita, dan memohon pengampunan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, di hadapan-Mu kami mengakui segala dosa dan pelanggaran kami, baik yang kami perbuat dengan pikiran kami, perkataan kami, dan juga dengan tindakan-tindakan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Ampuni dan kasihanilah kami ya Tuhan, agar kami boleh layak datang kepadamu.
Terima kasih juga untuk setiamu yang sampai hari ini masih dan terus kami terima, dan segala syukur, hormat, dan kemuliaan kiranya bagi Engkau dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, jangan takut, akulah yang menolong engkau. Jemaat dipersilakan duduk. Kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 358. Kita nyanyikan bait 1 dan bait yang kelima. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Allah, Bapa yang Maha Kasih, sumber segala kehidupan dan berkat dalam hidup kami, yang kami puji dan kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Segala puji dan syukur hormat kami naikkan hanya kepada-Mu saja, ya Allah. Engkau yang menciptakan kami, Engkau yang selalu memelihara, menjaga, memberkati kehidupan kami di sepanjang perjalanan hidup yang sudah kami jalani. Kami bersyukur kepada Tuhan atas penyertaan pemeliharaan Tuhan. Kami boleh menjalani kehidupan ini dengan baik, sehat, dan selamat. Terima kasih atas tuntunan-Mu dan kehidupan kami, Bapa. Setiap saat, setiap waktu Tuhan selalu menyertai kami, sehingga kami dapat menjalani kehidupan kami dengan penuh sukacita. Terima kasih juga untuk setiap berkat yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih juga Tuhan telah memberkati kehidupan keluarga kami, bahkan memberkati setiap usaha dan pekerjaan kami. Terima kasih Bapa, jika saat pagi hari Minggu ini kami sidang jemaat-Mu boleh bersama-sama duduk di rumah-Mu yang kudus, dan bahkan ibadah minggu ini kami laksanakan di rumah kami masing-masing oleh karena situasi saat ini yang terjadi yang kami alami. Itu kami mohon berkat-Mu, pertolongan-Mu atas jemaat-Mu semua yang mengikuti dan melaksanakan ibadah pada pagi hari Minggu ini, Tuhan. Kiranya ibadah minggu kami pada pagi hari ini berkenan di hadapan Tuhan, sehingga menjadi berkat bagi kehidupan kami semua. Ampuni segala dosa-dosa kami, ya Tuhan Yesus.
Jika selama ini kami mengabaikan kasih dan kebaikan-Mu dan firman kami, kuduskan sucikan kami ya Tuhan, sehingga kami layak di hadapan-Mu saat ini. Bapa yang Maha Baik, jika sebentar kami akan membaca sebagian daripada firman-Mu, kiranya firman-Mu sungguh-sungguh dapat kami pahami dan kami mengerti, sehingga melalui pembacaan firman-Mu ini ya Tuhan, iman kami semakin dikuatkan, meskipun dalam kehidupan kami ada banyak rintangan dan pencobaan yang kami alami, tetapi sungguh luar biasa firman Tuhan selalu menguatkan kami, menguatkan kami, dan kami akan membacanya secara bersama-sama. Karena itu ya Tuhan, urapilah kami dan kuasa Kudus-Mu, sehingga firman-Mu ini sungguh-sungguh dapat kami mengerti dan kami pahami dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa ucapan syukur kami yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Mazmur, pasalnya yang ke-23, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6, dengan perikop Tuhan Gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama berdiri. Kita mengikrarkan pengakuan iman yang kita awali dengan aku percaya dan diakhiri dengan haleluya, haleluya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang penyertaan, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita memuji nama Tuhan dari PKJ nomor 282. Kita nyanyikan bait 1 dan bait yang kedua. Tuhan tolonglah
kita akan menerima pelayan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Maraden Simanjuntak STHMA. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Terangi hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga di dalamnya kami dapat bersama-sama memaknai firman Tuhan itu dalam kehidupan kami saat ini. Berfirmanlah kepada kami siap untuk mendengar dan merenungkannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita membuka bacaan kedua dari Injil Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Injil Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Demikian sabda Tuhan. Gembala yang baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya dengan mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Demikian sabda Tuhan. Bapak Ibu sidang jemaat yang saya kasihi, yang saat ini beribadah di rumah masing-masing, salam sejahtera bagi kita semua, dan kiranya kita semua dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Pada hari ini kita bersama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai 10, dan juga bacaan pertama Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Ada beberapa hal penting yang menjadi renungan atau refleksi kita pada hari ini. Yang pertama, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, penulis Mazmur yaitu Daud menuliskan pengalaman hidup pribadinya. Dengan luar biasa. Pada ayat atau pada pasal sebelumnya, pasal 22, kita boleh melihat ia berseru-seru kepada Tuhan, dan pada pasal 23 ini kita boleh melihat ada pengakuan
daripada Daud. Bagaimana penyertaan Allah dalam kehidupannya. Daud menganalogikan atau menggambarkan kehidupan manusia dengan Allah dengan gambaran gembala dan domba. Gembala adalah Tuhan sendiri dan domba-domba adalah orang-orang percaya. Daud menggambarkan relasi hubungan gembala dan domba yang ideal. Tuhan sebagai gembala dan orang percaya sebagai domba. Tuhan sebagai gembala memberikan yang terbaik di dalam kehidupan domba-dombanya. Dan dengan indah Daud mengatakan, dan ini adalah pengakuan Tuhanlah atau Tuhan adalah gembalaku. Dengan pengakuan ini Daud mengatakan bahwa dari antara semua yang ada, bahkan dari segala tawaran-tawaran yang datang dalam kehidupannya untuk mengatasi masalah kehidupannya, Daud mengatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku. Daud mengakui dan berkata bahwa Tuhanlah gembalanya yang tidak mau berpaling kepada yang lain. Dan pada ayat berikutnya, dia punya keyakinan bahwa aku takkan kekurangan. Ketika Tuhan menjadi gembalanya, ketika Tuhan menjadi pemimpinnya, Daud punya keyakinan bahwa takkan kekurangan aku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita boleh melihat dan merenungkan bagian pertama ini, pengakuan Daud bahwa Tuhanlah gembalanya, dan keyakinan imannya mengatakan bahwa ia takkan kekurangan. Pada posisi pertama ini kita boleh melihat dan merenungkan Allah sebagai gembala. Ketika Allah sebagai gembala kita, Dia akan membawa kita pada rumput yang hijau. Dia akan membaringkan kita di pada rumput yang hijau. Dia akan membuat kita beristirahat dengan tenang. Dan Ia akan memuaskan segala dahaga para domba-dombanya atau kita. Dan domba-domba akan merasa aman karena gembala agung itu ada di dekat mereka. Bahkan sekalipun domba-domba harus melewati lembah kekelaman dan tidak bisa menghindar lagi, ia yakin gada dan tongkat gembala itu Tuhan akan menyertai kehidupannya. Apa yang dilukiskan oleh Daud ini begitu besar dan begitu luar biasa dan sangat indah untuk kita renungkan. Terlebih dalam situasi pada masa kini, yaitu pandemik yang masih saja ada. Di tengah-tengah masa-masa seperti ini, firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita dan menguatkan kita bahwa Tuhanlah gembala kita. Tuhanlah yang memimpin kita, yang menjaga kita. Bahkan Dia akan membawa kita kepada rumput yang hijau. Gada dan tongkat Tuhanlah yang akan bersama-sama dengan kita. Bahkan walau kita harus melewati lembah kekelaman, harus menghadapi masa-masa sukar, menghadapi masa-masa sulit dalam kehidupan kita. Ini peran daripada gembala agung. Dan pada sisi yang kedua, sebagai domba-domba, tentu ada sesuatu, tentu ada hal yang harus diperbuat oleh domba, karena gembala telah memberikan yang terbaik kepada domba-domba. Domba-domba yang baik adalah
domba-domba yang mendengar suara gembalanya. Domba-domba yang baik adalah domba-domba yang mendengar ketika gembalanya memanggil. Tuhan sebagai gembala bagi manusia melakukan perbuatannya yang menyelamatkan. Dan tentu kita sebagai domba-domba menindaklanjuti segala berkat dan kasih Tuhan yang telah diberikan kepada kita, yaitu hidup sebagai domba-domba yang bergantung sepenuhnya kepada Gembala Agung itu. Kita adalah kawanan domba-domba Allah yang mengikuti Gembala Agung kita dengan komitmen yang penuh, dan tidak setengah-setengah atau bahkan tidak sekedar pilih-pilih, tetapi mengikuti Dia dan bergantung sepenuhnya kepada Gembala Agung kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tentu nasib juga menguatkan kita. Di tengah-tengah situasi ini kita harus bergantung sepenuhnya kepada Gembala Agung kita. Manusia boleh berusaha, tapi Tuhanlah yang akan menentukan segala usaha kita dan memberkati. Dan pada bagian akhir dalam bacaan kedua kita boleh melihat bahwa Yesus mengatakan, "Akulah gembala yang baik." Yesus adalah gembala yang baik. Bahkan Dia mengatakan, "Akulah pintu ke domba-domba itu," dalam ayatnya yang ke-7. Pada bagian berikutnya kita akan merenungkan bahwa apa yang dimaksudkan Yesus, Ia adalah pintu. Yang pertama, ketika Yesus mengatakan bahwa Ia adalah pintu, Yesus mau mengatakan bahwa Ia adalah sumber keamanan dan keselamatan. Persis seperti yang diutarakan oleh Daud dalam Mazmur pasal 23 tadi. Bahwa ketika Yesus mengatakan bahwa Ia adalah pintu, Ia juga mau mengingatkan dan menguatkan kita bahwa Yesus adalah sumber keamanan dan keselamatan dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, Yesus adalah sumber pemeliharaan dan berkat bagi para domba. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Yesus adalah pintu, ketika Yesus adalah sumber keamanan dan keselamatan, kita diingatkan bahwa keselamatan hanya didapatkan di dalam Yesus Kristus. Tidak ada jalan lain menuju kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus. Dan ini menguatkan kita sekalian bahwa kita yang telah diselamatkan dapat senantiasa hidup, membuahkan perbuatan-perbuatan baik sebagai bukti daripada kita sudah diselamatkan, dan kita dikuatkan, diteguhkan bahwa Yesuslah sumber pemelihara dan juga berkat dalam kehidupan kita. Pada hari ini juga Gereja Kalimantan Evangelis memperingati Hari Pendidikan GKI. Kita boleh dikuatkan dan diteguhkan. Pertama-tama bahwa ada waktunya kita beralih posisi. Kita beralih posisi tidak lagi sebagai domba, tapi kita beralih sebagai gembala. Kita beralih posisi kita dari domba sebagai gembala, sebagai pemimpin, dan tentu sebagai gembala di tengah-tengah lingkungan di mana kita berada. Kita meniru teladan Yesus Kristus sebagai gembala agung kita. Dan juga kadang-kadang ada posisi berikutnya kita sebagai domba. Tentu kita hidup juga sesuai dengan kehendak Bapa. Selamat menghayati dan memperingati Hari Pendidikan GKI. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Namun sebelumnya kita akan masuk dalam saat teduh sejenak.
Terima kasih Bapa di surga untuk segala setia dan berkat-Mu yang telah kami terima hingga saat ini. Kami bersyukur kepadamu bahwa Engkau yang terus memelihara kami, menjaga kami, menopang kami, sehingga pada saat ini kami tetap hidup sebagaimana adanya karena kasih setia Tuhan. Kau meteraikan firman Tuhan itu dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh bergantung sepenuhnya senantiasa kepada Allah sebagai Gembala Agung dalam kehidupan kami. Demikian juga Engkau jadikan kami sebagai gembala atau pemimpin-pemimpin yang bijak di tengah-tengah kehidupan pada masa ini. Bapa di surga, kami juga mau berdoa dan bersyukur atas penyelenggaraan Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing, baik sebagai gereja atau persekutuan dan juga sebagai jemaat Tuhan. Keberadaan kami sampai saat ini adalah karena kasih setia Tuhan semata. Patutlah mulut dan bibir kami bersyukur atas segala penyelenggaraan dan berkat Tuhan itu dalam kehidupan kami. Terimalah ucapan syukur kami yang tidak hanya kami panjatkan dengan mulut bibir kami, tetapi dari hati kami yang melimpah dalam pengucapan syukur atas berkat-berkat dan penyertaan Tuhan itu dalam kehidupan kami sampai saat ini. Berkati juga seluruh kehidupan umat-umat Tuhan dalam keseharian mereka. Kau jaga, lindungi mereka, jauhkan mereka dari mara bahaya, sakit penyakit, bahkan wabah yang ada saat ini. Di dalam Tuhan kami percaya Engkau lah yang memelihara mereka, menjaga mereka. Gada dan tongkat-Mu itulah yang menjadi kekuatan dalam kehidupan mereka. Kami juga mau berdoa untuk pemerintah Indonesia, berdoa untuk presiden, wakil presiden, dan pembantu tugas presiden lainnya seperti menteri-menteri yang ada. Saat ini negeri ini sedang berperang menghadapi wabah pandemi COVID-19 ini Tuhan. Engkau berkati dan sempurnakan segala bentuk usaha-usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah, sehingga di dalamnya kami percaya masa sulit ini akan berlalu dan segera berlalu. Kami pegang firman-Mu bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami, dan kami tahu setiap masa akan berakhir, termasuk di dalamnya masa pandemi ini. Tetapi sambil menghadapi masa ini, Tuhan, Engkau berikan kepada kami, masyarakat Indonesia, kesadaran untuk dapat mematuhi segala protokol prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk kebaikan kami sebagai warga negara Indonesia. Kami juga mau berdoa untuk para dokter, perawat, tenaga-tenaga kesehatan yang lainnya yang berjuang di lini terdepan untuk menghadapi, merawat, mengobati orang-orang yang telah terpapar COVID-19 ini. Kau berikan kepada mereka perlindungan-Mu, kesehatan, sehingga mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan sukacita dan mereka terus menjadi berkat bagi orang-orang yang menerima perawatan mereka. Berkati dan melindungi juga keluarga-keluarga mereka. Bahkan kami juga berdoa untuk TNI dan Polri yang juga berperan penting dalam usaha memutus mata rantai pandemi ini Tuhan. Bahkan seluruh lini dan bidang yang juga bahu-membahu bergerak mendukung segala program pemerintah dalam rangka memutus mata rantai virus ini juga Engkau terus berkati. Bapa di surga, kami juga berterima kasih untuk segala bentuk perhatian dan dukungan umat-umat Tuhan, baik dalam bentuk persembahan syukur bulan tetap perpuluhan dan juga persembahan-persembahan lainnya. Berkati dan terus berkati umat-umat Tuhan dalam kehidupan mereka, dan bila dapat dipergunakan dengan bijaksana untuk operasional kegiatan gereja. Berkati juga umat-umat Tuhan yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan. Pada hari ini kami berdoa untuk Mas Rina Aprinanda. Kami berdoa untuk Bapak Batas
jemaat Tuhan. Saya juga berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan lainnya yang bersyukur atas ulang tahun kelahiran mereka. Sempurnakan sukacita mereka dalam kehidupan mereka dengan berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa, bersyukur dalam nama Yesus Kristus Allah kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada kesempatan bagi kita untuk memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Dengarkanlah nats untuk persembahan. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. 2 Korintus pasal 8 ayatnya ke-12. Mari kita berdoa. Allah, sumber segala kehidupan dan berkat dan hidup kami, tandanya kami ucap syukur kepada-Mu ya Allah atas setiap kebaikan Tuhan yang kami alami dalam kehidupan kami. Sungguh luar biasa kasih dan kuasa-Mu dalam kehidupan kami ya Allah. Engkau selalu menuntun, menjaga, melindungi kami, bahkan memberkati kehidupan kami ya Tuhan. Kami juga bersyukur untuk nafas kehidupan kesehatan selamat yang Tuhan berikan kepada kami hingga saat ini. Kami bersyukur untuk setiap berkat yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Engkau mencukupi setiap keperluan hidup kami ya Allah. Bahkan apa yang kami perlukan, Tuhan selalu menyediakannya bagi kami, sehingga kami tidak berkekurangan. Bapa yang Maha Baik, jika saat ini kami sedang jemaat-Mu, akan berikan persembahan syukur kami kepada-Mu ya Allah. Berkatilah setiap tangan-tangan yang berikannya dengan sukarela dan dengan penuh sukacita, dan ajarlah kami untuk senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Dan kami juga mempersembahkan seluruh keberadaan hidup kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan selalu menjaga, melindungi kami dalam seluruh keberadaan hidup kami ya Allah. Ampunkan segala dosa dan salah kami ya Tuhan Yesus. Layakkan kami di hadapan-Mu saat ini. Terimalah persembahan syukur kami ya Allah yang kami sampaikan kepada-Mu melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sambil persembahan syukur kita berikan, kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 378. Kita nyanyikan dari pertama sampai selesai persembahan kita berikan. Beri kepada Dia persembahan.
kita akan mendengarkan puji-pujian yang akan dibawakan oleh sidang jemaat Tuhan. Sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita memuji nama Tuhan dari GD bait 1 dan yang kedua
kumulai dari diri sendiri. Semoga Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Semoga Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Semoga Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.